Pak Jokowi itu soal fashion itu nanya, telepon. Dulu Jakarta tuh kan. Ini kotak-kotak Iya kan diskusi. Bang Hasan nih. Coba Sebagai ceritanya Bang. Sebuah keputusan untuk berkata ya atau tidak. Itu lagi jindir siapa? Lagi dimasukkan ke masyarakat atau dimasukkan ke Pak Jokowi? Menurut saya itu kayak ancaman ke Pak Jokowi. Bersikap iya atau enggak, di sini atau di sana. Tapi kalau sekarang ada 3 begini, posisi saya pasti di tengah. Dan yang paling cocok sejauh ini memang Pak Prabowo. Walaupun nggak di-hire sama Pak Prabowo sampai saat ini. Gitu. Coba lihat di Harlah PKB, Prabowo cemberut. Prabowo cemberut kata yang lain ketawa-ketawa. Dia nggak tahu Prabowo hadir di sana terbang dari Paris, Jakarta, Jakarta Solo. Oke, welcome to Total Politik. Salah. Salah. Mikrofon Total Politik. Lu aja belum benar-benar. Ya, karena kita lebih kalau program ini tuh substansi yang lebih penting. Iya kan? Karena saking nggak sabarnya gitu. Bener, ya. Dan ini adalah channel YouTube yang gua dan Budi selalu tonton tuh kalau ada upload. Dan sekarang kayaknya lebih konsisten ya. Menonton itu dibanding enggak uploadnya. Udah lumayan lah dikit. Lumayan banget. Tapi ya gitu, setiap ada prestasi-prestasi kecil gitu ya, misalnya sampai ke titik berapa ribu gitu ya. Itu pestanya lebih besar daripada AdSense-nya. Iya kan? Misalnya AdSense-nya 500.000, bayar makannya bisa 1.500.000. Iya, selalu tekor kayak gitu. 1 juta gitu kan. Iya, masih tekor sampai sekarang. Masih Bang ya. Iya, dan yang membuat gue semakin yakin nonton mikrofon Hasan Nasbi ini dan mikrofon Total Politik pastinya ya. Itu setelah kalau kita bergaul dengan beberapa politisi papan atas, terus dia bilang gini, "Alah paling berubah Bang, tergantung mikrofon aja besok nih." Ngomong apa kan. Sama satu lagi, gue jadi berkawan bos dengan vokalis band besar Indonesia gara-gara beliau ini juga. The Great Ari Lasso. Iya, dengan Ari Lasso udah wewean yang mempertemukan tuh ternyata Hasan Nasbi. Padahal nggak pernah gue pertemukan. Iya, pertemukan secara ide Bang. Abang jadi jembatan Sirotol Mustaqim ya. Mas Ari Lasso ya. Epic gitu. Tapi abang ini udah sangat dicap jadi pendukung Prabowo sekarang nih Bang. Udah susah nih, baju abang ini udah terlalu ketat nih kayak Jenderal Prabowo. Bukan sih, yang ketat Jenderal Andika sih Bang. Tapi kan ya. Gimana Bang? Abang menerima kenyataan dan omongan persepsi itu atau abang menolak? Ini ya, postulat pertama nih. Sebagai konsultan politik tuh suatu saat pasti memihak. Pasti itu. Konsultan politik netral tuh bodoh itu. Bukan konsultan. Lo bukannya konsultan politik itu harus netral Bang supaya bisa mengkonsultani lintas ini. Enggak, maksudnya pikiran harus tetap jernih, harus tetap harus tetap tenang, tapi kalau berpihak pasti dong. Nah, kalau enggak apa gunanya jadi konsultan? Kan pasti kita bekerja untuk satu pihak. Cuman ya kalau sampai ini saya memilih aja. Memilih untuk berada di posisi ini karena posisi ini yang paling masuk akal menurut saya dan di tengah. Ini posisi kita konsisten dengan posisi di tengah aja. Dan yang di tengah sekarang itu Pak Prabowo. Yang di kutub kiri, kutub kanan nggak cocok saya. Kecuali pilihan cuma 2 baru kita ulang diskusinya. Tapi kalau sekarang ada 3 begini posisi saya pasti di tengah. Dan yang paling cocok sejauh ini memang Pak Prabowo. Walaupun nggak di-hire sama Pak Prabowo sampai saat ini gitu. Tapi itu no problem, nggak ada urusan karena hari ini urusannya kita memilih. Kalau misalnya 2014, 2019 saya bekerja tunggu di-hire dulu. Kalau hari ini buat saya sudah punya posisi, mau di-hire nggak di-hire posisi saya sudah jelas. Gitu. Tapi bukan dalam rangka menggebu-gebu mengkampanyekan orang. Bukan dalam rangka kemudian tutup mata gaspol tanpa rem gitu, nggak begitu. Kita harus tetap berpijak pada argumentasi yang kuat kan. Kita tetap juga harus berpijak sama akal sehat. Yang kacau itu kan kalau sudah berpihak akal sehatnya nggak dipakai lagi. Nah gitu, itulah gaspol tanpa rem itu gitu. Akal sehat nggak dipakai lagi, jadi injak gas aja. Orang injak gas tanpa rem kan akal sehat udah nggak ada itu. Nah gitu, jadi selama akal sehat ada, mau posisinya di tengah, mau posisi di kiri, mau posisi di kanan tuh nggak masalah. Sangat nggak masalah. Konsultan politik pasti berpihak. Kalau konsultan politik tiba-tiba netral,
pengangguran dia. Iya. Saya netral katanya. Itu artinya nganggur ya. Nganggur. Nah, berarti abang professionally belum di hire ya sama Pak Prabowo berarti? Enggak ada hire-hirean sampai saat ini. Maksudnya pilihan ini itu sudah dibulatkan sejak berapa bulan yang lalu. Pilihan untuk apa? Menurut saya lebih cocok ke ini. Dan sebagai orang yang mengikuti Pak Jokowi, saya juga melihat arah Pak Jokowi itu ya ada dua penerus dia. Ada Ganjar, ada Prabowo. Dulu ada ide disatukan. Ya kalau ada ide disatukan bagus lagi. Tapi hari ini kan kita melihat sementara nggak bisa disatukan nih karena masing-masing mau jadi nomor satu. Tapi sebagai orang yang mengikuti Pak Jokowi nggak harus merasa bersalah milih salah satunya kan gitu. Yang kacau itu kan kalau merasa saya pendukung Pak Jokowi, tapi menurut saya pendukung Pak Jokowi yang benar itu yang di sini. Yang di sebelah sana pendukung Pak Jokowi nggak benar gitu. Itu kacau itu. Akal sehat nggak dipakai itu namanya. Nah ini masalah akal sehat nggak dipakai ini gue pengen tanya juga nih kan abang nih belakangan konten-konten abang belakangan ini justru kan merespon kan bang, menyapu hal-hal yang agak kotor gitu kalau menurut abang. Jadi nggak ada yang inisiatif abang untuk menjelaskan apa-apa, tapi mencoba meluruskan apa yang terjadi di lapangan. Nah abang ini sebenarnya kemudian tampil secara argumentatif gitu ya, kesannya membela Pak Prabowo itu karena memang abang terpanggil untuk memang membela Pak Prabowo. Atau memang ini menjadi respon saja bang dari apa yang terjadi di lapangan gitu. Sebenarnya akhirnya abang mau nggak mau, gue turun gelanggang juga deh kalau kayak gini caranya nih. Atau emang lu pengen berenang aja kira-kira? Jadi Pak Prabowo itu pernah ngomong sama saya tuh waktu pertemuan ya berapa bulan yang lalu. Terima kasih ya sudah ini, sudah positif terhadap saya, sudah membela saya. Saya bilang sebenarnya nggak ada niat secara langsung bela Pak Prabowo. Tapi niat saya itu meluruskan hal-hal yang bengkok yang menurut saya itu dikerjakan oleh teman-teman saya sendiri. Maksudnya kalau yang bukan teman bengkok-bengkok itu ya udah maklum kita gitu. Tapi tiba-tiba teman kita jadi bengkok gitu. Jadi nggak lurus lagi cara berpikirnya. Jadi kita pengen teman sendiri kan kita harus ingatkan. Itu kan buat saya nggak cuma Pak Prabowo. Soal Anies, soal rumput itu aja kan juga. Buat saya berdiri di pihak Anies dong. Kalau cuma rumput yang dibenerin, kan saya bilang gitu. Ya berarti udah masuk standar FIFA semuanya. Berarti udah masuk standar FIFA. Terima kasih lah kita sama Mas kan gitu. Kecuali basementnya bisa dirubah dalam 3 bulan gitu. Jalan masuknya bisa diurus dalam 3 bulan tuh urusannya lain. Berarti memang belum masuk standar. Tapi kalau rumput kan, makanya nggak cuma Pak Prabowo yang kita bela kan. Yang akal sehat ini yang harus kita munculkan ke publik supaya apa? Supaya kompetisinya nggak jadi permusuhan. Ya kan gitu. Ya, Pak Jokowi itu wanti-wanti di acara harlah PKB juga jangan ada kebencian, jangan ada fitnah, jangan ada hoax kata Pak Jokowi. Jadi kita berbeda tuh pas pemilu aja, setelah itu menyatu lagi. Itu kan semangat yang diulang-ulang, bukan berarti nggak punya bahan pidato lain Pak Jokowi. Itu pikiran beliau yang terdalam tuh itu gitu loh. Nah kalau pikiran beliau yang terdalam itu orang-orang ini mengaku pengikut Pak Jokowi, tapi yang dilakukan berlawanan dengan arahan Pak Jokowi. Kan arahan Pak Jokowi itu bukan pilih Ganjar atau pilih Prabowo. Yang tiga tadi. Arahan Pak Jokowi, jangan sebar kebencian, jangan kasih fitnah, gitu kan? Jangan nyebar hoax. Jangan pakai agama. Kita berbeda pilihan hanya pas pemilu aja, setelah itu kita bersatu lagi. Kan itu ulang-ulang. Saya bilang itu bukan karena Pak Jokowi nggak punya bahan pidato lain, tapi itu menjadi concern terdalam dia untuk pemilu tahun 2024. Iya, kalau bahan lain mah di acara PKB bahas Caimin 2 jam mungkin juga bisa. Jadi itu concernnya, tapi tidak dipahami oleh orang yang mengaku kayak paling Jokowi. Jadi TLJ ini bang ya, tegak lurus Jokowi ini kan semua orang labelnya semua TLJ kan bang. Iya, tegak lurus Jokowi sekarang gitu. Tapi tegak agak doyong ini. Nggak lurus ini. Tegaknya doyong. Dia mengaku secara simbolik tegak lurus sama Pak Jokowi, tapi pikirannya udah jauh dari Pak Jokowi. Cara berpikir, cara bersikapnya sudah jauh dari Pak Jokowi. Dia menerjemahkan tegak lurus Jokowi itu ke Ganjar. Salah. Tegak lurus Pak Jokowi itu pikiran Pak Jokowi yang diikuti. Cara berpikir. Cara berpikir, hasil berpikir bisa beda loh. Kita punya cara berpikir begini, kalau begini sama nih prinsipnya, tapi ujungnya muaranya adalah milih Ganjar, no problem. Kita punya cara berpikir begini, ujungnya pilih Prabowo, no problem juga.
Kan nggak masalah, kan nggak menyalahi cara berpikir itu gitu. Gitu. Konsen terhadap bangsa ini yang harus diperjelas gitu loh. Anda masih konsen terhadap bangsa ini atau Anda mau gaspol begitu? Udah sampai nggak jelas itu gaspolnya gitu loh. Kecuali kalau kritik ini ya dengan pengetahuan yang benar ya, ini kekurangan orang ini masalah orang ini. Jadi kita nggak mau masalah-masalah ini kemudian membebani pembangunan bangsa ke depan. Fair itu rasanya. Bukannya narasinya itu, Bang? Hah? Narasinya kan itu kan? Mana kekurangan itu bukan kekurangan, itu menabur kebencian, beda loh. Nah itu statement abang itu yang dulu soal Pak Butet, itu saya ingat betul tuh Bang Hasan ngomong bahwa Pak Butet ini tidak menggunakan prinsip Bung Karno. Bung Karno itu kan melihat musuh itu ada di luar, bukan di dalam kalau kata Bang Hasan. Nah Pak Butet menjawab, justru saya menghindari negara ini dari perpecahan dengan tidak memilih orang yang bisa menghasilkan perpecahan katanya. Coba ini mitigasi bencana ala Pak Butet lah. Nah, gitu jawaban Pak Butet boleh lah, nggak harus berdebat soal itu. Tapi faktanya nggak layak. Itu kan orang akan melihat itu sebagai sikap sebuah sikap Bung Karno atau sikap partai pengikut Bung Karno. Yang Bung Karno jauh dari sana. Gitu. Kalau dia di acara Total Politik ngomong gitu biarin aja, orang kan nilai itu sikap Butet lah. Iya betul. Gitu. Dia punya pendirian itu nggak apa-apa. Misalnya gini, dia punya pikiran bahwa Prabowo kalau dipilih akan menyebabkan perpecahan bangsa. Nggak apa-apa. Maksudnya pikiran kan nggak bisa kita hakimi pikiran, nggak apa-apa kayak gitu-gitu. Gitu. Itu juga bukan hoax menurut saya. Maksudnya itu kan pikiran, prediksi ke depan. Biarin aja. Tuh argumentasinya dia harus kembangkan dong. Gitu. Kalau yang sekarang ada tuh bukan argumentasi menurut saya, pengetahuan nggak ada, alat analisis nggak ada. Apa yang paling sesat pikir Bang dari anamnesa Abang dari melihat opini-opini yang beredar? Saya paling sesat pikir itu adalah menganggap orang yang mendukung Prabowo sebagai pendosa dan dibayar. Itu sesat pikir paling parah itu. Jadi kan orang bisa saja kemudian berubah perasaan mendukung Prabowo. Tapi kalau gara-gara orang mendukung Prabowo dituduh itu melenceng, berkhianat dan dibayar, itu salah pikir. Maksud Anda kenapa nggak kita pertentangan aja alasan kita memilih? Atau alasan Anda mendukung Ganjar juga nggak kuat-kuat aman kok. Selain karena kesamaan, Pak Ganjar paling mirip Jokowi, Pak Ganjar paling merayat, Pak Ganjar bisa lari pagi, Pak Ganjar bisa menghibur. Nggak ada yang lebih kuat daripada itu. Orang jalan provinsinya aja kemarin diurus oleh pemerintah pusat. Itu jalan Solo Purwodadi yang diresmikan presiden kemarin. Kenapa diresmikan presiden jalan provinsi coba? Karena pemerintah pusat yang kerjain. Ya maksudnya kita nggak punya argumentasi yang kuat-kuat amat buat dukung Mas Ganjar kok. Gitu loh. Tapi orang di sebelah sini nggak menyerang orang yang mendukung Ganjar loh. Kenapa pilihannya itu? Kan nggak tuduh, ini bikin acara gini karena dibayar. Kalau kita mau fair, acaranya Mas Ganjar jauh lebih banyak daripada acaranya Pak Prabowo loh. Panggung ini, kegiatan ini, organisasinya relawan A, relawan B, relawan C, itu kan nggak mungkin makan angin aja. Gitu. Lebih mungkin itu dituduh dibayar loh. Tapi kan nggak ada terlontar untuk bayar. Kenapa? Nggak ada pikiran buruk untuk menuduh orang yang memilih Ganjar, mendukung Ganjar karena dibayar. Ini kenapa di pihak Ganjar ada pikiran buruk kalau ada orang dukung Prabowo, memilih berdekatan dengan Prabowo, itu karena sudah berkhianat, karena sudah tersesat, atau karena dibayar. Ini termasuk kasus kawannya abang-abangannya Budi ini Bang. Siapa? El Munces ini Bang. Kan baru-baru ini El Munces kena kan. Bang Muni. Ada Budiman Sujatmiko juga dibilang gitu. Ini cari makan nih Budiman Sujatmiko di sana. El Munces 40M udah angka udah keluar. Ini kan nggak masuk di akal. Kata gitu. Lu nurunin harga gua aja. Ini ngerusak pasar bos. Kata El Munces. Tapi kan dibalas sama dia dengan laporan kekayaan. Iya. Laporan kekayaannya segini ya. 108 miliar Bang. Aduh, abang ini dekat kita pura-pura miskin dia. Kalau ke kita minta tolong bos. Itu yang kayak gitu. Jadi maksudnya ada level orang udah nggak usah ditakar pakai uang. Itu sama kayak nakar saya pakai uang hari ini gitu loh. Udah selesai gitu. Jadi tapi Albert udah abang pakai. El Munces ini
108 miliar ini menurut Abang itu adalah cara untuk menjawab ini Bang? Enggak, di satu sisi kan dia harus LKPN. Iya. Emang harus ngaku bos, Wajib. harus declare. Enggak, sebenarnya dari dulu harga HTS gitu. Iya. Coba kita baru lihat aja. Iya, kita juga baru sadar kan, gaya terlalu merayat kawan bos. Karena Wah Mendes kan juga harus declare. Iya, betul. Jadi ya, itu dia terpaksa harus lapor LHKPN ya. Jadi nggak ada maksud balas. Cuman dengan dia lapor kayak gitu, dia sekaligus bisa ngebalas. Iya. Mungkin nggak dibalas. Satu kali dayung 2-3 pulau terlewati lah itu Bang. Iya. Termasuk jadi ini kan ini psikologis ya. Kalau kita lihat di media sosial, dalam pergaulan, dalam politik, ini ada orang yang tiap sebentar bicara duit itu dia lagi ngaca soal dirinya. Dibayar nih orang, itu harapan dia. Buzzer nih orang, gue kok nggak di akhir jadi buzzer. Iya. Ajak dong gitu ya. Ini udah jadi tim ini nih, udah tim bayaran nih, pengamat bayaran, konsultan bayaran. Dia berharap dia dibayar, sementara nggak ada yang bayar dia. Dibayar gede nih lu. Jadi kalau ada konsultan nelfon saya tuh, wah San dibayar gede nih lu. Dia belum dibayar kayaknya gitu. Dia berharap dibayar, belum dibayar, kita yang dituduh. Iya. Kalau ada istilah konsultan bayaran sama survei bayaran tuh ya memang sewajarnya konsultan dibayar dan survei itu juga ada harganya kan. Iya ada harganya tuh, gimana itu? Itu sama kayak wasitnya dibayar nih, kan bodoh itu. Wasit nggak dibayar nggak mau kerja lah dia. Nggak mau kerja lah dia gitu. Jadi kalau ada image itu tuh kayak orang lagi ngaca soal dirinya. Dia punya harapan tertentu buat dia belum dapat. Nah, tiba-tiba dilihat orang, oh jangan-jangan sudah ini nih orang gitu. Ini gitu. Sama kayak orang lihat Projo. Kok Projo begini gitu. Eksis-eksis saja dia begini gitu. Wah, jangan-jangan begini. Udah mainlah tuh framing gitu. Dia berharap dibayar segitu juga. Mungkin dia 1/10-nya ditawarin. Itu pun nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Makanya dia sebelnya itu bukan karena dituduh 40M bos. Ya kan? Kekecilan harganya. Itu kan harga tertinggi di imajinasi lu. Jadi kadang-kadang gini, orang-orang ini membayangkan dunia ya sebatas imajinasi dia aja, padahal orang-orang tuh dari luar itu gitu. Imajinasi dan standar dia Bang. Itu sama kayak orang yang memframing foto kemarin. Coba lihat di Harlah PKB, Prabowo cemberut kata dia, yang lain ketawa-ketawa. Dia nggak tahu Prabowo hadir di sana, terbang dari Paris, Jakarta, betul. Jakarta Solo. Kan wawasan dia cuma Solo, Purwodadi, Semarang gitu. Wawasan kirim di grup, kirim di Twitter, mention segala macam. Lihat tuh fotonya gitu. Dilihat fotonya, kenapa? Dia nggak tahu kalau penerbangan Paris Jakarta Solo itu capek. Iya, memang nggak tahu sih itu. Nggak tahu memang karena wawasannya. Makanya saya bilang, kita bicara wawasan Nusantara aja sama orang kayak Anda ini belum bisa, apalagi bicara wawasan internasional, wawasan global ini. Dia taunya Solo Purwodadi, dari Purwodadi ke Solo ya nggak capek, senyum-senyum. Terbang Jakarta Solo nggak capek. Tapi kan itu juga Bang, kalau dalam agama itu orang yang nggak tahu bisa dimaafkan. Ya itu pilihannya antara kita maafkan atau kita kasih tahu kan gitu. Yang pasti Abang memilih untuk kasih tahu ya. Saya milih di jalan dakwah. Yang pasti belum tentu bisa dipercaya gitu kan. Sampaikanlah, ya kan menyampaikan tugasnya Bang. Mau berubah makanya mau nggak. Saya bilang ya kalau wawasannya masih Solo Purwodadi atau paling jauh Solo Purwodadi Semarang, yang akan ngerti kalau penerbangan dari Paris Jakarta Solo itu melelahkan. Iya. Ya harusnya juga ada juga yang bilang, loh kok Mas Ganjar nggak ada dalam kan padahal Mas Ganjar gubernur ada di Solo. Iya, gubernur dan Mas Gibran aja ada wali kota kan. Nah itu bersumber dari cara berpikir. Kalau cara berpikirnya nggak rusak, nggak ada yang bertanyakan kenapa Ganjar nggak hadir. Boleh saja. Tapi kalau cara berpikirnya rusak, dia akan bertanya, mana Ganjar? Kok nggak hadir? Karena ngerasa nggak perlu untuk melakukan itu. Melakukan insinuasi nggak jelas seperti itu nggak perlu. Pendukung Prabowo kan nggak ngerasa perlu untuk melakukan itu. Tapi pendukung Ganjar merasa perlu untuk melihat foto. Padahal ada foto ketawa juga pasti kan gitu. Ada foto sambutan yang luar biasa juga ketika itu. Waktu di Malang itu, besoknya kan diajak presiden ke Malang tuh, Pindad. Itu orang teriak Prabowo depan presiden loh. Pak Prabowo sampai gak enak ada presiden. Maaf Pak, ada yang gak sopan di sini. Kata Pak Presiden, gak apa-apa, ada videonya. Oh gitu. Gak apa-apa kata Pak Jokowi. Jadi ada videonya, viral juga videonya di TikTok. Jadi Pak Prabowo minta maaf tuh karena kelakuan pendukung dia. Teriak Prabowo ada presiden loh. Teriak Prabowo ngerasa gak enak dong. Nah itu soal adab. Kalau kita ngelihat sekarang adab Prabowo dengan adab pendukung Prabowo itu sejalan.
adab Ganjar dengan adab pendukung Mas Ganjar nggak sejalan. Mas Ganjar yang sopan, pendukungnya nggak sopan. Itu pertanyaan Budi, Bang. Apa? Ke Pak Prabowo waktu ketemu. Ah. Pak, nyetir mau pakai SIM apa enggak? Bukan, Bapak tahu yang bikin baliho Bapak sama Pak Jokowi siapa, Pak? Gitu. Itu Gerindra loh, Pak. Gerindra loh. Itu kawannya Budi. Tapi Platonic akhirnya love-nya jadi netral Budi. tuh semua karena orang lain juga boleh memasang foto bersama presiden. Ya kan Mas Ganjar juga boleh kan. Partai-partai lain juga boleh kan pasang foto bersama Dan presiden. monggo aja kan. Iya. Termasuk mengklaim ini baju bikinan atau idenya siapa juga boleh Iya, aja kan. Ya boleh aja. Walaupun kemudian diklarifikasi sama pencetus bajunya, nggak rela dia. Copyright dia diklaim orang. Iya. Nah, Abang lebih percaya FX Rudy yang Saya bikin lebih percaya Pak Efek Rudi yang bikin apa? Juventus ini. Bikin desain itu atau mengusulkan desain itu karena Pak Jokowi ini kosmopolit. Maksudnya dia secara budaya dari budaya Jawa, tapi kalau marketing kosmopolitan. Marketing itu kosmopolit. Jadi kalau untuk ke level Indonesia dia pasti mencitrakan Indonesia. Kalau Pak Efek Rudi menurut saya Jawa Tengah, Solo. Jadi ya lurik. Ini kan hitam putih ini dari lurik nih. Nah, jadi apa kosmologinya kosmologi lurik Jawa. Jadi saya lebih percaya itu idenya Efek Rudi daripada idenya. Tapi Mas Ganjar sendiri loh yang declare itu bahwa Pak Jokowi yang Iya kan berarti harus debat antara Mas Ganjar dengan Efek Rudi. Ada dua pengakuan yang itu dilakukan secara terbuka kan harus debat mereka. Ya, dan sebagai pendukung setia utama Mas Ganjar harusnya Pak Rudi tahan diri aja harusnya ya kalau yang ngomongnya ini ya. Ya berarti kan dia nggak tahan itu diklaim oleh orang lain. Karena bakal dipakai beberapa bulan ke depan. Karena nih, kalau bos, nanti ini jadi misalnya monumen. Ganjar terpilih jadi presiden, wah ini ide saya diklaim orang kan nggak enak gitu. Jadi mending dia buka sekarang gitu. Ya, terus Mbak Puan klarifikasi juga nanti kita lihat dulu. Apa tuh soal apa? Hitam putih. Ini Oh, ide- gitu juga. iya. Bakal dipakai terus apa enggak? Iya. Karena Kita kan evaluasi akhirnya dulu. gini loh. Pak Jokowi itu soal fashion itu nanya, telepon. Dulu Jakarta tuh kan Soal kata-kata ini gimana, kotak-kotak Iya Bang kan diskusi. Bang Iya, Hasan diskusi. nih Bang? Coba Bang, coba. sebagai Ceritanya Bang. Enggak, dia ada punya teman Sebagai yang promotor kotak-kotak fashion ini. designer, nanya motif yang bagus yang ngetren di tahun itu apa? Kotak-kotak. Walaupun misalnya kotak-kotak tuh bisa macam-macam kan, kotak-kotak hitam putih, kotak-kotak catur, Atau kotak-kotak kayak abang ini kotak-kotak flanel. begini. Itu kotak-kotak itu kan macam-macam. bisa macam-macam. Tapi ketika dibeli di Ambasador itu si Hanggo bawa kotak-kotak yang itu. Yang kotak-kotak ala Jokowi itu. Anggo ini siapa Bang? Salah satu ajudannya Pak Jokowi waktu itu. Oh, jadi ambasador tuh Bang. Di ITC Mall Ambasador, Kuningan. di ITC Ambasador di lantai bawah main zone. Sebut pula nih Kotak-kotak main zone ini. Jadi ketika misalnya dilihat Pak Jokowi kan suka. Mungkin dia diskusi lagi dengan temennya yang desainer itu, wah ini lagi tren ini emang bagus. Ya udah dia, saya mau yang ini katanya. Saya mau ini jadi pakaian saya tiap hari, dibeli sepasang, satu buat Ahok gitu. Udah pakai itu terus. Jadi selera tesnya itu bagus gitu loh. Tapi diskusi gitu. Gitu. Dan wawasannya kosmopolit, cocok buat Jakarta. Itu baru untuk Jakarta aja mikirnya dipikirin gitu. Apalagi kalau untuk Indonesia kan gitu. Tapi kan baju Juventus ini, Mas, baju Juventus lagi baju hitam Newcastle, putih. Newcastle. Ini kan bajunya Mas Ganjar hitam putih ini kan juga punya meaning yang kuat, Bang. Boleh mini. Tegak lurus Nggak ya kan, apa-apa. harus jelas, tidak hitam atau putih tidak gitu abu-abu. kan. Tidak abu-abu. Itu mungkin nyindir Pak Jokowi jadinya. Pak Jokowi harus jelas mau hitam atau mau putih. Padahal Pak Jokowi kan Pak Jokowi dukung dua-duanya. Mungkin itu memaksa Pak Jokowi itu, maka diklaim itu desain Pak Jokowi. Memaksa Pak Jokowi antara pilih Ganjar atau pilih Prabowo berarti kan. Padahal nggak harus seperti itu. Sebagai kepala negara, sebagai presiden dia nggak harus seperti itu. Orang ini bagian dari pemerintah dia kok. Jadi maksud Abang itu nyindir Mas Ganjar nyindir Pak Jokowi. Iya Bang? kan bisa juga kita tafsirkan menyindir Pak Jokowi. Kok nggak jelas nih? Kok lebih sering ke Prabowo daripada kita kan bisa gitu. Jelas-jelas dong kalau mau hitam mau putih kan gitu. Apalagi itu yang bikin Pak FX Rudy kan. Menurut yang kita tahu historisnya kayak gimana sama Pak Jokowi ya. Jadi menurut saya saya yakin itu Gua lebih cari bikinan Pak Efek Rudi dibandingkan bikinan Pak Jokowi. Pak Jokowi pasti lebih menggambarkan Indonesia.
bukan menggambarkan lurik Jawa. Gitu. Iya, tapi di satu kesempatan juga nih kayak ini Bang ya. Ini Mas Ganjar juga ada ketika dia di pasar gitu nanti bisa diinsert. Itu pakai ada yang menyematkan lagi baju kotak-kotaknya Pak Jokowi. Iya, berarti kan pendukung Pak Jokowi nggak terima dia pakai baju garis-garis. Ampun. Iya. Jadi ini menurut saya nggak tahu ya apakah masih relevan. Ketika periode pertama Pak Jokowi masih pakai kotak-kotak, Pak JK pakai baju putih, kotak-kotak putih, ya kan? Makanya saya waktu itu bikin nama relawan biji kopi. Iya. Barisan jiwa kotak-kotak putih. Nama bagi CD ini Bang ya dulu yang biji kopi. Panggilan sesama relawannya Bijinda. Bijinda. Aduh, ampun. Ada lagunya tuh Bijinda. Itu pasti Ekoda tuh yang bikin lagu itu kan. Vokalisnya. Itu The Real Biji Ekoda ini kan. Biji senior. Iya. Tapi waktu periode 2 udah pakai baju putih. Iya, mana ya Mas Ganjar itu lebih ini ya? Iya, pasti dipikirin. Jadi saya nggak yakin itu. Gitu. Itu kalau abang juga yang bilang di WA ke gua dia apa? Ini kalau di TV nih Flickr. Coba cari dong dia postingannya Mas Ganjar yang declare baju sambil kita ngomong ya. Gitu. Jadi enggak itu yang ngomong sebenarnya itu yang ngasih tahu Ipang Wahid. Ini kalau di TV Flickr nih, saya bilang, lebih nggak mungkin lagi Pak Jokowi ini. Iya, karena garis-garis tuh kita Flickr dihindari banget tuh. Iya, wah itu lebih nggak mungkin lagi Pak Jokowi. Pasti memperhitungkan itu kan? Pasti memperhitungkan itu gitu. Atau kalau itu Pak Jokowi, masa Pak Jokowi menjerumuskan Ganjar gitu? Saya rasa enggak lah. Tapi kalau dengan abu-abu, tegak lurus ya kan, hitam atau putih jelas gitu, itu kan ideologinya ini kan. Nah itu menurut abang artinya keresahannya cukup tinggi bagi Mas Ganjar dan bagi orang-orang yang mendukung Mas Ganjar gitu terhadap sesuatu. Dalam hal ini interpretasi abang ya Pak Jokowi. Keresahan itu kan gini loh. Keresahan itu nggak harus terjadi kalau mereka mau terima bahwa Pak Jokowi boleh dukung siapa aja. Oke. Ini keresahan terjadi karena mereka menganggap harusnya Pak Jokowi 100% di sini. Tapi di saat yang sama mereka melihat Pak Jokowi nggak 100% di sini. Ada juga di sana, di tempat lain. Nah, dicobalah dibuatkan klaim-klaim Pak Jokowi ini pasti tegak lurus sama partai, Pak Jokowi ini pasti tidak akan lupa sejarah, Pak Jokowi ini tidak akan mengkhianati ini. Kan udah mulai tipis-tipis nih. Karena kalau Anda tidak melakukan ini, Anda akan dianggap pengkhianat. Kan begitu. Jadi sudah mulai. Nah, keresahan-keresahan ini yang kemudian di framing ini bikinan Pak Jokowi. Ini bukti dukungan Jokowi terhadap Ganjar segala macam. Padahal kan aneh, nggak mungkin Pak Jokowi nggak dukung Ganjar. Itu udah ini tuh sudah postulat itu hari ini per hari ini, nggak tahu kita ke depan. Mandatori itu Bang ya. Udah postulat hari ini. Nggak mungkin Pak Jokowi tidak dukung Ganjar. Tapi Pak Jokowi juga bisa dukung yang lain. Kenapa dua-duanya penerus Pak Jokowi? Ini gimana sih itu? Cara berpikir sederhana ini yang buat mereka nggak mau terima, makanya muncullah simbol hitam putih itu menurut saya. Nih, kalau kata Mas Ganjar gini, ini postingannya Mas Ganjar. Hitam putih adalah keberanian. Hitam putih karena Pak Jokowi bilang paling tinggi adalah sekarang berani presiden. Nggak apa-apa. Hitam putih adalah keberanian. Hitam putih adalah sikap untuk tidak menjadi abu-abu. Sebuah keputusan untuk berkata ya atau tidak. Itu lagi jindir siapa? Lagi dimasukkan ke masyarakat atau dimasukkan ke Pak Jokowi? Buat saya itu kayak ancaman ke Pak Jokowi, bersikap iya atau enggak, di sini atau di sana, tidak abu-abu. Menurut saya dalam konteks politik ini kalau kita mau bicara warna Pak Jokowi bukan hitam bukan putih, abu-abu. Loh ya karena Pak Jokowi merestui Ganjar, merestui Pak Prabowo, itu kan terlihat nggak bisa dibantah. Seperti halnya Opung Panda juga bilang dulu dia. Pak Prabowo bilang kalau nggak restu Pak Jokowi nggak akan maju. Artinya Pak Jokowi masih restu kan gitu. Maksud saya, gitu. Tapi kenapa Anda tidak bisa terima logika bahwa Pak Jokowi harus merestui dua orang calon penerusnya? Logika sederhana itu mereka nggak bisa terima bahwa buat mereka Pak Jokowi harus di sini nggak boleh di sana karena di sana musuh. Gimana coba kalau kita kita bayangkan Pak Jokowi ini satu menteri, satu gubernur dari partai dia, masa dia nggak restui dua-duanya? Bahwa dia saking dia merestui kedua-duanya itu berusaha memasangkan. Pernah berusaha memasangkan. Dan serius berusaha memasangkan. Tapi kalau nggak jadi ya sudah. Atau masih, Bang.
Nah, bisa juga jadi nanti. Kan kita nggak tahu ya, proses ini kan kita nggak tahu. Tapi kalau keputusan partai meralat keputusan itu mungkin agak berat lah. Walaupun diusahakan tapi agak berat. Tapi itu juga nyata loh, Pak Jokowi berusaha memasangkan mereka. Artinya merestui kedua-duanya. Kenapa nggak bisa terima logika sesederhana ini gitu? Jadi, wah ini bukti bahwa Pak Jokowi merestui Mas Ganjar. Loh memang. Tapi kan muncul kalimat-kalimat itu karena insecure kan? Seolah-olah ada orang yang menganggap Pak Jokowi nggak merestui Mas Ganjar. Buat saya Pak Jokowi restui Ganjar kok. Iya, ini tambahan Mas Ganjar. Inilah oleh-oleh yang diberikan Presiden Jokowi kepada kita sebagai penguat perjuangan, yaitu desain baju garis-garis hitam dan putih. Oh, ya saya nggak tahu itu. Oleh-oleh itu dia mau kasih oleh-oleh sama Pak Jokowi atau Pak Jokowi kasih oleh-oleh sama dia. Kita nggak tahu lah. Kita nggak tahu. Tapi saya nggak yakin tuh desain Pak Jokowi. Kalau merunut cara Pak Jokowi dalam menetapkan fashion kampanye. Dan Bang Hasan tahu betul waktu 2012 bagaimana Pak Jokowi memutuskan itu kan. Dan Pak Jokowi mungkin politisi pertama yang tampil dengan baju yang outlier ya, agak beda dari kebiasaan. Dan habis itu mungkin Pak Jokowi juga ngerasa nggak perlu ada baju khusus lagi. Dia kerja baju putih. Kemana-mana baju putih, seluruh menterinya pakai baju putih. Baju khusus ini baju perang itu nih Bang. Baju perang Pilkada DKI aja karena dia waktu itu belum terkenal. Setelah dia terkenal ya dia kayak baju putih aja. Dan ternyata baju kotak-kotak itu coba direplikasi oleh Rieke Teten di Jawa Barat, Bambang Deha di Jawa Timur, Asrudin Asapa di Sulawesi Selatan. Semua pakai itu kan. Baju kotak. Dan Jadi kalau belum tentu berhasil juga. Nggak berhasil banyak. Karena spiritnya nggak sama. Karena spiritnya, filosofinya nggak sama gitu. Kan kita melupakan substansi. Banyak kok ternyata kepala daerah nggak pakai baju apa-apa. Maksudnya bukan nggak pakai baju, tapi nggak pakai baju khusus. Baju biasa tapi mungkin ada nama dia di sini. Iya. Gitu-gitu aja. Kan ada substansi yang jauh lebih kuat daripada baju. Baju ini sekedar kayak kita punya spirit the corps saja. Wah ini teman, ini satu perjuangan segala macam. Supaya kayak spirit the corps saja. Orchid aja. Iya. Tapi sebagai sebuah substansi kan nggak ada. Dan masyarakat nggak milih karena baju kan gitu. Pak Jokowi itu, baju itu kenapa kemudian waktu itu jadi penting dan jadi heboh. Pertama kan itu dipakai tiap hari baju itu. Ya, kan supaya orang kenal dia. Kan Pak Jokowi sadar dia keliling-keliling itu awalnya nggak ada yang kenal kok. Bagaimana supaya dia bisa dikenal? Dia pakai baju yang sama setiap hari. Spiritnya itu. Karena orang belum kenal sama dia mau belusukan dengan baju yang sama setiap hari. Ini ilmu marketing jago deh. Ilmu marketing. Jadi ada spiritnya untuk itu. Jadi baju kotak-kotak. Yang kedua dia mau bajunya dijual. Iya. Abang dulu salesnya salah satunya kan. Jual ya, bukan bagi ya. Bukan bagi, jual. Kalau baju dijual kita nggak cuma dapat duitnya, itu kita pasti dapat suaranya gitu. Nah gitu loh, spirit-spirit kayak gitu tuh yang kadang-kadang orang cuma lihat bajunya aja. Dan truk keliling-keliling ini juga abang dulu kan? Apa? Truk Pak Jokowi keliling-keliling ini truk, juga. Itu sebenarnya tuh truk dari Gerindra tapi yang desain kita. Kan karena Pak Jokowi kan nggak pakai billboard. Oh ini jadi apa namanya mobile billboard itu. Mobile billboard yang di truk. Tapi itu yang menyediakan Gerindra. Jadi histori Pak Jokowi dengan Gerindra. Pak Prabowo, dengan Pak Hasyim, dengan dukungan yang luar biasa pada waktu itu juga, maksudnya nggak bisa dikesampingkan gitu. Walaupun mereka kemudian berseberangan, tapi ada histori yang juga membuat mereka bisa reconnect lagi. Jadi bahan bicaraan gitu, jadi bahan pembicaraan gitu. Ada histori gitu. Dan ada jasa Pak Prabowo dan keluarga pada saat itu, ada jasa Gerindra pada saat itu. Itu nggak boleh dinafikan gitu. Jadi yang gaspol tanpa rem ini tuh nggak tahu itu, jadi digas-gas aja orang sama dia. Digas aja orang sama dia tanpa tahu histori gitu. Tapi kenapa harus agresif ya Bang? Maksudku Pak Prabowo kan juga organ tubuhnya Pak Jokowi juga. Kenapa harus pemakai metode yang agresif gitu Bang? Dalam Nah alasan sepenuhnya kita nggak tahu ya. Apa itu panik? Analisa Abang apa? Kenapa harus? Bisa jadi panik. Bisa jadi karena perasaan memonopoli kebenaran itu. Karena yang benar menurut mereka adalah pendukung Jokowi dukung Ganjar. Pendukung Jokowi dukung Prabowo udah pasti nggak benar. Gitu. Itu perasaan itu juga, perasaan keterancaman Prabowo ini hanya bisa diserang dengan isu ini. Isu lain nggak ada, tapi isu ini bisa dibelokkan kemana-mana. Atau gini Bang, karena logikanya masih dalam logika polarisasi dua kandidat kayak dulu gitu. Kalau itu atau udah membayangkan sejak awal bahwa nanti polarisasinya ujung-ujungnya Ganjar versus Bowo. Nggak, awal-awal kan nggak, mereka kan hantamnya Anies awal-awalnya.
dengan logika yang juga dengan cara yang sama. Jadi mungkin karena udah terbiasa menghantam Anies dengan cara seperti itu, ke Prabowo juga dilakukan dengan cara yang sama. Dengan itu cara yang maksudnya. seperti itu. Jadi udah cara aja. Jadi sebenarnya ini kan bigotry. Bigot kan begitu cara kerjanya. Cuman kan kita nggak enak nyebut teman kita sendiri itu bigot gitu loh. Makanya dihaluskan dengan kata-kata padi hampa kan gitu. Walaupun padi hampa. Padi hampa itu gimana? Coba kasih lagi. padi hampa itu dari padi. Sumatera Barat. Iya, yang nggak ada Kosong, isinya, iya. kosong. Jadi dalam padi sekarung itu selalu ada yang hampa. Nah, gitulah katanya. Nggak, kalau padi hampa itu di sawah itu, kalau benar-benar ke sawah ya, ketika padi sudah mulai mau panen itu, ada padi yang menjulang tinggi, sombong dia, membusung dia sendiri. Ada padi yang merunduk. Jadi kalau padi yang merunduk itu ya karena dia berat, ada isinya. Kalau padi yang menjulang tinggi itu nggak ada isinya itu. Iya, dia ada kelihatan ada ini padinya. Bulir-bulirnya ada. Bulir-bulirnya ada, tapi dalamnya nggak ada, kopong itu. Jadi kalau sudah selesai dirontok, itu zaman dulu tuh ada namanya diangin-anginkan. Terbang itu padi itu, kalau diangin-anginan itu terbang itu padi. Jadi nggak masuk ke mesin dia. Karena hampa ini kan. Karena hampa itu, jadi padi hampa. Itu hampa itu Mas Ari Lasso juga kawan kita ini. Hampa terasa. Kawannya Pak Hasan. Jadi tapi kalau di sawah kelihatan dia paling tinggi tuh, menjulang sendiri. Jadi akan kelihatan tuh, itu kalau main ke sawah tuh selalu kelihatan ada padi yang berisi, dia mau nggak mau merunduk dia batangnya. Tapi ada yang tegak begini. Padahal Mas Ari Kadang nggak ada beban kayak gitu. Padahal Mas Ari Lasso bandnya bukan padi ya, tapi dewa ya. Tapi bisa bikin hampa juga dia. Harusnya band padi yang bikin lagu hampa. Karena padi hampa. Iya. Kan padi hampa itu bukan kosakata yang familiar dalam bahasa Indonesia. Betul. Itu bahasa Padang di bahasa Indonesia kan. Betul. Padi hampa tuh gue aja baru denger nih. Padi ampo. Istilah itu ya. Kopong, ya. Si padi ampo kalau bahasa Padangnya ya, tapi di bahasa Indonesia kan jadi dari padi hampa. Nang Sakaruang pasti adonan ampo. Ngerti enggak lu? Itu berarti belum diangin-anginin, jadi yang hampa masih ke bawah masuk. Kalau udah diangin-anginin terbang dia. Itu tinggal nunggu diangin-anginin berarti.